Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang dengan segala nikmat-nikmatnya kita dapat menyelesaikan segala amal soleh kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan doa agar Allah Azza wa Jalla memberi taufik dan hidayah kepada para pemimpin kita. Juga kita berdoa untuk diri kita, semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita di atas siratal mustaqim. Naam ikhwan fillah a'azzakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang an-nabr. Ya. Apa itu an-nabr? Ya. Ada dua macam makna an-nabr. Yang pertama, an-nabr adalah hamzah. Karena ketika diucapkan, ia mengeluarkan suara yang berat. Seperti suara orang yang akan muntah. Al-Imam Ibnu Jazari dalam At-Tamhid, dia berkata, diriwayatkan bahwa Al-A'mas tidak menyukai berlebih-lebihan dalam nabr. Maksudnya adalah dalam bacaan hamzahnya. Yang kedua, arti nabr adalah suara yang ditinggikan dan ditekankan. Seperti orang yang membaca qalqalah. Al-Imam Ibnu Jazari dalam At-Tamhid, dia berkata, dinamakan seperti itu karena munculnya suara nabr ketika diwaqafkan. Nah, inilah dua dari makna an-nabr. Dan kesimpulannya, nabr adalah tekanan pada suatu kata atau suatu huruf tertentu sehingga suaranya lebih tinggi. Itulah maksud dari an-nabr. Naam, di mana tempat-tempatnya terjadi nabr? Yang pertama, ketika waqaf pada huruf yang bertasydid. Ya, ini yang pertama ya. Yaitu ketika waqaf pada huruf yang bertasydid. Seperti dalam ayat wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ya, ketika kita baca mustamir, ya, kita tekan, ya, kita naikkan suara, ya, lebih tinggi karena di sana ada huruf yang bertasydid. Contoh berikutnya, wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Ya. Maka kita baca dengan ya, tekanan ya, yang tinggi ketika mengakhirinya. Contoh lain, yakni pada kata tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Jadi pada kalimat ya, ketika kita waqaf ya, minal hayy, kita tekan ya, itu yang disebut dengan nabr. Sebabnya adalah karena huruf bertasydid adalah huruf dua ya. Dua huruf yang menjadi satu. Yang pertama sukun dan yang kedua berharokat.
sehingga ketika diwakafkan harus ditekan sebagai gantinya. Dikecualikan pada dua huruf, yaitu nun dan mim, ya, yang bertasydid karena suara gunnah, jadi tidak perlu dinaberkan karena suaranya gunnah, ya. Inna, summa. Kemudian dikecualikan pada qalqalah karena qalqalah itu adanya pantulan. Naam, kemudian yang kedua, dibaca naber pada mad lazim kilmi musaqqal karena adanya mad dan syiddah, ya. Seperti kata-kata walad dhal. Nah, ya, ketika dibaca dhal, naikkan suaranya, ya, untuk menunjukkan, ya, di situ ada mad dan ada syiddah. Contoh lain, al-haqqah, mal-haqqah. Nah, kita naikkan suaranya, tekanannya, ya, karena di sana, ya, ada tasydid, ya, disertai mad, ya, dan ini yang disebut juga dengan naber. Kemudian pada huruf wawu dan ya bertasydid karena jika tidak ditekankan akan menjadi mad, ya. Contohnya, ya, sobiyya, syarqiyya, taqiyya, qawwamin, al-quwwah. Nah, supaya menunjukkan adanya syiddah tersebut. Kalau tidak ditekan maka seperti mad, sobiyya, sobi, ya, seperti mad, ya. Jadi membedakannya, ya, dengan memunculkan an-naber. Yang keempat, yaitu pada huruf yang didahului oleh mad. Hal ini dilakukan agar yang mendengar bacaan Al-Quran dapat membedakan antara yang mufrad atau kata tunggal dengan yang musanna, ya, kata dua. Contoh, misalnya di surah Al-A'raf ayat 22. Falamma dzaqash syajarah. Nah, ketika membaca qa, ya, nah ini kita angkat suaranya, ya, kita naberkan, ya. Falamma dzaqash syajarah. Ini untuk menunjukkan bahwa, ya, yang, ya, ada dalam kalimat tersebut dzaqash adalah musanna, ya. Ada dua, ya, yang, ya, melakukannya. Demikian pada contoh yang lain, ya. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Nah, gitu, ya, ketika kita baca waqalal, maka la-nya, ya, karena menunjukkan dua orang, kita baca dengan naik sedikit. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا. Naam, ya. Demikian pula contoh lain di surat Yusuf. Wastabaqal bab. Wastabaqal, kita naikkan, ya, suara, ya, dengan naber, ya, yang menunjukkan bahwa, ya, ada dua orang, ya, yang, ya, berlari menuju pintu, ya. Nah, ini yang keempat. Jadi naber, ya, tekanan pada huruf yang didahului oleh mad untuk menunjukkan dua atau musanna. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu waqaf pada kalimat yang akhirnya hamzah yang didahului huruf maddiyah, ya, atau huruf lin, ya. Contohnya innaka sami'ud
du'a. Nah, di akhir kita tekan ya. Kita tekan sedikit. Innaka sami'ud du'a. Untuk menunjukkan bahwa ketika kita wakaf, akhirnya adalah hamzah. Kalau kita tidak baca seperti itu, maka seakan-akan kita mengakhiri dengan mad. Ya. Innaka sami'ud du'a. Nah, tidak ada hamzahnya. Ya. Tapi dengan diberi naber, tekanan, maka ya dia berhenti dengan hamzah. Contoh lagi, ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Jika kita wakaf di situ, kita tekan hamzah di akhirnya. Ya, sehingga yang mendengar tahu bahwa dia wakaf ya di huruf hamzah. Contoh yang dengan lin misalnya di surah At-Taubah ya. Ya. Alaihim dairatus sawu. Ya. Nah, sawu kita tekan ya. Nah, ini ya kita wakafkan dengan madlin yang diakhiri hurufnya adalah hamzah. Nah, inilah tempat-tempat atau 5 tempat dari ya naber yang kita ketika melewatinya, ketika membacanya ya hendaknya kita mempraktekannya dengan baik dan benar ya. Naam, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian ikhwatul Islam, a'azakumullah, para pemerhati roja di manapun Anda berada. Pembahasan mengenai an-nabar mudah-mudahan dapat difahami apa itu an-nabar, dan juga tadi telah disebutkan contoh-contohnya. Mudah-mudahan tentunya kita yang paling penting bisa mempraktekannya ketika kita membaca Al-Quran. Demikian, dan pembahasan tadi diambil dari buku Bimbingan Talaqi Al-Quran yang beliau susun sendiri, yaitu oleh Al-Ustaz Abu Nais Al-Subana hafizahullah. Dan mungkin bisa juga Anda buku ini sudah disebar juga, dicetak, dan bisa didapatkan insyaallah ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk di sesi interaktif, sesi tilawah Al-Quran Al-Karim. Bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin belajar bersama Ustaz di layanan telepon, dan kami khususkan hanya untuk ikhwan, untuk pembacaan surat Hud ayat yang ke-87. Nah, silakan untuk penelpon pertama bagi Anda yang ingin mencoba belajar dengan Ustaz. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 nih, Akhidian ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, barakallah. Silakan. Ayat 87 ya? Betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natsluka ma ya'budu aba'una aw an Lihat panjang pendeknya Akhidian. Oh iya, Ustaz. An natsluka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. Ini contoh dari ya, bacaan apa? Naber. Kalau antum berhenti jangan baca u-nya. Oh, jangan baca u-nya ya. Iya, nasya. Berhenti ya. Berhenti nasya. Iya, ditekan ya. Iya, Ustaz. Ulang lagi. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. Iya, bagus. ما نشاء إنك لأنت الحليم
halimur rasyid. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Bagus kali ini alhamdulillah ya. Cuma napasnya aja masih belum kuat kayaknya ya. Iya, Ustaz. Habis ini ya, habis lari sepertinya. Mungkin ini ya. Enggak juga sih. Iya. Terengah-engah ya, Masya Allah ya. Baik, Iya. Aku mau bertanya, Ustaz. silakan. Taib. Iya, ini apa terkait dengan baca Quran, Ustaz? Apa disunahkan harus menghadap kiblat atau bagaimana ya, Ustaz ya? Dalam membaca Al-Quran. Iya, maksudnya adabnya gitu, Ustaz. Kan soalnya ada yang menghadap menghalangi kiblat atau menghadap apa tuh? Ke arah yang biasa kajian itu, Ustaz, kajian di Alisala gitu, Ustaz. Terus? Nah, ada yang salah satu jamaah itu nggak boleh tuh, adabnya kurang sopan, harus menghadap kiblat gitu, Ustaz. Enggak harus menghadap kiblat. Nggak Ya. harus ya, Ustaz ya? Iya, kecuali kalau sholat ya. Nah, Oh, nggak mesti harus menghadap kiblat. iya, nggak mesti. Kalau sholat harus menghadap kiblat. Kiblat. Ya, kalau membaca Al-Quran di luar sholat, maka tidak ada kewajiban atau disunahkan tidak ya. Nah, Ustaz. Nah, tapi boleh ya, boleh menghadap kiblat atau boleh menghadap ke arah yang lain. Nah. Yang tidak diperbolehkan adalah misalnya antum membaca di hadapan tempat yang kotor. Nah, itu tidak boleh. Oh, Ya. Ustaz. Nah, Ustaz. Ya, gitu ya. Nah, apalagi kalau antum membaca Al-Quran di depan ya seorang mayat ya. Nah, itu tidak boleh diyakini harus baca di depan mayat, tidak boleh ya. Nah, itu. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. baik. Jazakallah, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan mungkin jika kita melewati surat ayat sajadah itu sujud pun Sujud pun tidak mesti harus menghadap kiblat, kiblat. ya, langsung sujud. Kecuali dalam sholat. Kecuali dalam sholat. Iya. Jadi apabila dia berkata tadi dibilang tidak adab itu harus menghadap kiblat, ini kontradiktif, harus. Iya, tapi pakai harus itu. Iya. Adab tapi harus ya gitu. Ya. Nah, jadi ini ya mungkin bagus juga dipertanyakan. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan. Baik, alhamdulillah yang kedua kita akan tunggu kembali bagi Anda yang ingin belajar bersama Ustadz di layanan telepon, silakan di belakang Ahdian untuk ayat 88 surat Hud-nya. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Mbak Zainal. Pak Zainal, ya, alhamdulillah di Jakarta ya. Silakan Pak Zainal, ayat ke-88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Barakallahu Pak Zainal cukup ya, alhamdulillah ya. Sudah bagus alhamdulillah bacaannya ya. Mudah-mudahan Allah tambahkan terus semangat antum dalam membaca Al-Qur'an dan semangat belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Iya, tambah bagus ya bacaannya Bagus. ya. Ya, Pak Zainal, bagus sekali bacaannya. Ya mungkin ada yang disampaikan Pak Zainal? Ini Ustaz, kalau ketika khutbah Jumat atau kita itu kan nggak perlu ta'awud ya Ustaz ya. Kalau khutbah Jumat, khatib berarti kan? Nah Ustaz. Baca Al-Qur'an, perlu nggak ta'awud gitu kan? Iya. Baca ayat ini. Itu saja pertanyaannya? Gitu terus kan kalau baca itu pakai kaidah tajwid juga apa biasa aja gitu? Iya. Taib, sudah? Nah Ustaz. Iya, ikhwan fillah azakumullah ya. Ketika kita membawakan dalil atau ketika kita berbicara, kita sedang
berbicara sebagaimana biasa manusia, ya. Bukan kita sedang bertilawah, ya. Maka kaidah-kaidah tajwid, ya, wajib diterapkan ketika kita benar-benar sedang bertilawah Al-Qur'an. Adapun ketika kita sedang berbicara, ya, dengan menyampaikan dari Al-Qur'an, ya, maka, ya, bacaan tajwid yang ditampilkan di sana, ya, adalah bacaan yang sesuai dengan makharijul huruf, sifatul huruf, ya. Bukan dengan, ya, tajwid yang lengkap, ya. Nah, itu, ya. Karena kita sedang berbicara, bukan sedang bertilawah. Akan tapi jika, ya, sedang bertilawah, ya, sebagaimana perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, ya. Ketika orang sedang berbicara, apalagi orang Arab, ya, nggak mungkin dia berbicaranya dengan seperti membaca Al-Qur'an, ya, tidak mungkin, ya. Makanya dia keluarkan, ya, sebatas orang mampu mendengar dan memahami apa yang dia ucapkan, ya. Itu, ya. Jadi bedakan dengan tilawah Al-Qur'an. Demikian pula khutbah Jumat, ya. Khatib boleh membacakan Al-Qur'annya dengan bagus, ya, sesuai dengan tilawah, ya, tapi tidak berlebihan, ya. Namun juga boleh dia membacakan ayat, ya, sepotong ayat sebagai dalil, ya, mengemukakan dalil, ya. Itu saja. Demikian, wallahu a'lam. Iya, nah baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Demikian ya untuk Bapak Zainal, mudah-mudahan dapat difahami. Baik, selanjutnya silakan yang ingin mencoba kembali tilawah di layanan telepon ayat ke-89 dari surat Hud 6. Halo. Silakan. Yang ingin belajar dengan Al Ustaz di layanan telepon, kami tunggu untuk Anda. Silakan bisa menghubungi kami. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Yanto di Bogor, Pak. Pak Yanto di Bogor, ya. Silakan. Ya, yang waya kaumi ya. Betul. Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waya qaumi la yajrimannakum siqaqi ayyusibakum. Coba Pak, perhatikan panjang pendeknya, ya. Perhatikan panjang pendeknya ketika membaca, ya. Diulang kembali. Waya qaumi la yajrimannakum Ri, siqaqi. jangan dipanjangkan, ya, pendek, ya. Mi dipendekkan, jangan dipanjangkan. Konsentrasi Pak, coba sekali lagi. Waya qaumi la yajrimannakum siqaqi ayyusibakum misluma soba qauma nuhin au. Coba Pak, ketika izhar, ya, nuhin jangan terlalu dipanjangkan, ya. Asoba qauma nuhin au qauma hudin au qauma solih. Terbalik. Soknya yang panjang, ya. Au qauma salih, bukan solih, bukan, ya. Coba ulang lagi. Solih. Au qauma Salih. Kalau berhenti, salih. au qauma solih. Iya, bagus. Qaumulutim minkum bibaid. Iya, barakallahu fiik, ya, Masya Allah, ya. Bapak kelihatannya bacaannya lancar nih, ya. Akan tapi dalam mempraktikkan ilmu tajwidnya masih kurang nih Pak, ya. Ya, seperti ikhfa'nya, idghamnya, ya. Kemudian, ya, termasuk juga, ya, mat atiwalnya yang panjangnya, ya. Mudah-mudahan Bapak terus, ya, memperhatikan pelajaran ini dan Allah tambahkan semangatnya untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya dan Allah tambahkan semangat untuk belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Iya, Nah. Pak Anto. Halo. Baik. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yanto di Bogor, ya. Jazakallahu khair atas interaksinya. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya silakan yang ingin mencoba kembali tilawah di layanan telepon surat Hud ayat ke-90. Silakan. Ya, kami tunggu.
Silakan untuk Anda yang ingin belajar di layanan line telepon ya untuk pembacaan surat Hud ayat ke-90. Iya, halo. Assalamualaikum. Halo, sudah masuk. Halo. Iya, dengan siapa ini? Iya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya, alhamdulillah. Dengar juga, Pak. Dengan Bapak siapa di mana, Bapak? Dari Bapak Misno di Lampung. Bapak Misno di Lampung, alhamdulillah. Ya, silahkan Pak Misno tilawah ya di ayat 90 surat Hud. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qauma Nuhin au qauma Hudin au qauma Shalih. Pak, ayatnya dimulai dari wastaghfiru. Nah, Ustaz. Wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Inna rabbi rahimu wadud. Ya. Qalu ya Su'aibu ma nafqahu katsiran Pendek, Pak. Naf. naqulu wa inna Pendek bacanya nafqahu katsira. Tidak dipanjangkan hanya. wa inna lanaraka fina dha'ifa. Walaula rahtuka larajamnak wa ma anta alaina bi'aziz. Iya, barakallahu fiik ya. Pak Misno. Misno ya, dari Iya, Pak. Lampung ya. Ya, bacaan Bapak ya. Nanti insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk ya diperbaiki ya dari sisi panjang pendeknya ya dan praktek tajwidnya ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk membaca Al-Qur'an dan mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Nah, Ustaz. Ada Iya. pertanyaan Pak, silakan. Belum, Pak. Belum Iya, ya. baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bisto di Lampung, jazakallah khair atas interaksinya, barakallah fiik ya. Baik, selanjutnya silahkan yang lain ingin mencoba tilawah di surat Hud ini ayat ke-92, kami tunggu di layanan telepon. Sudah masuk, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Dengan Alwi, Ustadz, Di mana Pak Alwi? di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Silakan Pak Alwi, ayat ke-92. 92 ya, Ustadz. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi arahti a'azzu 'alaikum minallah Bagus. wattakhadtumuhu wara'akum zihriya. Tasdidnya ditekan. Zihriya. Wara'akum zihriya. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Bagus. Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadhib. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Aiyah. Barakallahu fiik. Masya Allah ya. bagus ya. Bagus bacaannya ya. Dan sudah tartil ya.
Tadi ya yang diingatkan seperti huruf ya bertasdid itu pelajaran kita yang tadi kita bahas. Ri ya ditekan sedikit ya. Insyaallah. Naam ya, semoga Allah tambahkan terus ya. Amin. Semangat Bapak dalam belajar Al-Qur'an dan mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Allahumma amin. Iya. Baik. Ada yang disampaikan Bapak? Ya itu aja. Itu aja ya. Baik, terima kasih banyak. Ya, jazakallah khair untuk Bapak yang berada di Jakarta Timur ya, barakallahu fiik. Pak Alwi ya, di Jakarta Timur. Baik, selanjutnya alhamdulillah silakan ingin mencoba kembali di layanan telepon pembacaan surat Hud ayat ke-94. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Pak Matori di Kalteng, Ustaz. Pak Pak Matori. Alhamdulillah. Suaranya agak kecil ya. Iya, biasanya besar suaranya Pak Matori. Silakan Pak Matori. Lagi gerimis, Ustaz. Oh, lagi gerimis. Oh, alhamdulillah Pak, di sana hujan, di sini sudah berapa hari nih tidak hujan ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Matori. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa'a amruna. Jangan dipanjangkan A-nya. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Coba perhatikan ketika membaca ada panjang pendeknya yang harus diluruskan ya. Sayhatu ya, tidak boleh panjang ya. Naam, diulang dari wa akhadat. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم. Asbahu, hu-nya dua harokat. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يكنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعيدت ثمود. Kama ba'idat, i-nya jangan dipanjangkan. كأن لم يكنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعيد Wa'idat Samud. ألا بعدا لمدين كما بعيدت ثمود. Aywa, Masya Allah Pak Matori, bagus ya. Bacaannya semakin bagus nih alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam membaca Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Matori. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Matori di Kalimantan Tengah ya. Jazakallahu khair atas interaksinya. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya silakan yang ingin mencoba kembali tilawah di layanan telepon untuk pembacaan surat Hud ayat 96. Ya, silakan. Naam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Lupa saya. Pak Rasidin Ustaz. Pak Rasidin. Suaranya agak kecil. Iya. Pak Rasidin di Enrekang ya. Silakan Pak Rasidin ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. Aywa, ahsan. إلى فرعون وملئه. Jangan dipanjangkan Pak ya. Ini termasuk kalimat-kalimat yang ya tidak boleh dipanjangkan. Wa malaihi. Nah, Ustaz.
إلى فرعون وملئه Nah, 2 harokat saja. kabrin Ustaz. Ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun Aywa. wa ma amru fir'auna birashid. Iya, lanjut. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. Iya, barakallahu fiik. Bagus Pak Rasyidin, Masya Allah bacaannya ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk membaca Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ada pertanyaan? Silakan Pak Rasyidin. Untuk sementara Ustaz tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Barakallahu fiik, jazakumullahu Taufik, khair. barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya alhamdulillah para sidin di Endrekang pembacaannya hingga ayat ke-98 ya. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah silakan masih ada waktu kita untuk interaktif di layanan telepon. Pembacaan surat Hud ayat yang ke-99. Silakan. Iya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan anak Iqbal Ustaz, Afwan tadi terputus Ustaz. Oh, iya, yang di Pekanbaru Iqbal ya, tadi, Pak Iqbal ya. Iya Ustaz. Ya. Silakan. Ayat 99 ya Ustaz. Iya, Iya, sekarang betul. 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah bi'sar rifqul marfud. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها طائر Bukan ra itu ya. Itu mim. منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم Bagus. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. Aywa, barakallahu fiik. Ya. Bagus ya, memang harus begitu, harus hati-hati ketika membaca ya, sehingga bagus bacaannya dan sesuai dengan tajwidnya ya. Walaupun sudah hati-hati masih juga ada. Iya, tadi ya. Iya. Tapi dari mukharijul huruf bagus ya. Bagus, ya bagus. Pak Iqbal ya. Tinggal konsentrasi tetap harus ada ya, huruf yang terlihat ya. Mim jangan sampai berubah menjadi Ro. huruf ro ya. Iya, semoga Allah tambahkan semangat antum untuk terus membaca Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'i. Amin. Allahumma amin. Baik. Ya, terima kasih banyak ya Pak Iqbal. Jazakallahu khair. Iya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Iya. Iya, alhamdulillah Pak Iqbal di Pekanbaru. Terima kasih banyak, barakallahu fiik.
Masih ada waktu kita untuk tilawah, silakan. Kami tunggu kembali di layanan telepon pembacaan surat Hud ayat ke-102. Silakan. Ya, kita masuk. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Silakan. Dengan Bintang di Lampung, Pak. Siapa? Mohon maaf. Diulang. Bintang, Pak. Oh, Bintang. Pak Bintang di Lampung ya, Masya Allah. Iya, Pak. Silahkan Pak Bintang, ayat ke-102 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika akhdzu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah. Inna Jangan dipanjangkan. Naknya jadi dipanjangkan, tapi gunnahnya yang ditahan 2 harokat. Jangan dipanjangkan ya. Inna akhdahu. Ya, begitu. Jangan dipanjangkan naknya. Jangan inna, jangan. Inna akhdahu. Lagi. Inna ahzahu alimun syadid. Iya, bagus. Lanjut. Inna fi. Jangan dipanjangkan lagi nanya. Konsentrasi ya. Yang ditahan in. Nah, itu 2 harokat. Naknya jangan dipanjangkan. Inna fi dzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah. Ya, lanjut. Silakan. Dzalika yaumum majmu'ul lahun nasu wa dzalika yaumum mashhud. Iya, thayyib. Barakallahu fiik. Masya Allah ya. Sudah lancar bacanya, tinggal konsentrasinya ya. Konsentrasinya yang harus ditingkatkan ketika membaca sehingga tidak ada kekeliruan lagi. Semoga Allah tambahkan buat Pak Bintang ya di Lampung ya. Masya Allah, semoga Allah tambahkan semangatnya dan semangat pula dalam belajar ilmu syar'inya. Baik, Pak, makasih Pak. Sama-sama Pak Bintang. Sama-sama. Terima kasih banyak ya atas interaksinya. Barakallahu fiik. Nah, sampai situ ya. Nah, cukup Ustaz. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya bertemu lagi pada kajian atau ya pelajaran berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.